Mohon maaf Bang Slebor ini Islam atau Kristen Bang? Karena saya lihat di komennya banyak bilang katanya fitinya Abang itu Islam. Boleh dijawab Bang? Silakan. Kita kita Kristen Kak. Oh Kristen, oke baik. Oke, silakan. Karena saya sering membaca apa ya, ini bukan kitab juga sih Bang Zuma tahu semuanya ya, di sini sering baca-baca tentang apa pola pikir dalam diri manusia. Makanya Selebor berasumsi sendiri, kata Bang Zuma tadi kan, Selebor pun tidak mau beribadah kalau orang yang beribadah itu tidak Selebor kenal. Gitu aja maksudnya Bang. Tapi saya yakini bahwa Tuhan Yesus Allah itu bisa melihat Selebor walaupun Selebor tidak bisa melihat. Itu aja yang saya yakini Bang. Tidak ada maksudnya Islam itu mau memburukkan keyakinan atau ke apa ke Selebor sendiri, enggak Bang. Itu yang saya yakini. Itu Oke. aja. Anda Karena yakin setiap besok hari Senin? belum yakin Bang, kenapa? Belum tentu juga saya besok nyampe hari Senin tuh. Anda. Tapi bagi alam semesta ini besok Senin. Iya mungkin, iyalah. Oke. Kalau Kok mungkin? kita. Jangan cacat akal, jangan cacat logika, Bang. Oke, Bagi lanjut, Anda yang lanjut. Anda maksud mungkin itu barangkali besok mati atau semalam besok sebentar malam meninggal. Tapi bagi Ya, alam semesta besok Senin. Maka alam kubur itu mau tidak mau kita harus yakini dong. Kita akan ke sana. Permasalahannya sekarang, ketika hari Senin itu melambaikan tangan kepada kita, detik, menit, jam, kemudian mengantarkan kita kepada hari Senin. Hari Senin akan menanggalkan, kemudian hari Senin berpaling ke hari Selasa. Saya mengisinya dengan ibadah, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Anda mengisinya dengan hayalan. Sampai kepada detik-detik kematian kita, Anda masuk ke dalam tanah, saya masuk ke dalam tanah. Perbedaannya, saya ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Saya jawab, Allah. Apa kemudian dasar pijakan saya? Innani anallah, la ilaha illa ana. Dalam kitab suci saya dikatakan seperti itu. Nah, sekarang ketika Anda masuk ke alam kubur, ditanya siapa Tuhanmu? Iya karena belum tahu juga Bang, masuk ke alam kubur itu belum merasain. Waduh, bahaya itu. Perlu dikubur dulu berarti guru dari ya. Bang, Ya, kalau mau besok ditanya, hari Senin. harus Besok dikubur hari dulu, Senin. ya baru bisa dijawab berarti. Mungkin nggak Oh, bukan, bukan begitu Bang. Besok hari Senin, orang Iya, iya, yang iya. sudah yakin masuk kantor, udah disiapin bajunya, udah siapin uang jajannya, udah disiapin BBM apa itu kalau mau kendaraannya, udah disiapin segala-galanya. Tanpa berpikir lagi, apakah besok Senin atau jangan-jangan langsung loncat ke Selasa ya? Atau jangan-jangan besok matahari berhenti, subuh aja terus sampai jam 5. Apakah itu ada yang mengatakan seperti itu? Hanya orang gila. Tapi orang yang sehat akal, sadar sesadar-sadarnya, mereka yang berlibur hari ini harus cepat pulang karena besok Senin masuk kantor. Berarti segala sesuatunya dia harus siapkan hari ini untuk menempuh perjalanan hidupnya besok. Apakah dia sebagai aktivis kampus, aktivis kantor, aktivis negara, dan seterusnya. Segala sesuatunya. Orang yang terdidik, orang yang berilmu, orang yang punya akal, pasti menyiapkan segala sesuatunya. Begitulah kematian. Itu adalah satu kepastian. Bang Acel, dia komen Selebor kenal Tuhannya enggak lah Bang. Abang cuma dipotong. Itu diabaikan aja, tipingin tahu. Iya, Masya Allah. Saya kira Ini begitu dari voting aja, saya Bang. ya. Bang Zuma. Iya. Ini voting aja Bang ya, mudah-mudahan saya di sini juga sering konsultasi, mudah-mudahan lah ya, walaupun beda pemahaman dengan kawan-kawan di sini yang umat muslim gitu kan. Ya saya sering sih diskusi, kadang-kadang nggak ada luang waktu nggak kerja cerita. Ini buat apalah untuk Selebor pribadi lah, yang seluruh yang ada di sini khususnya untuk Bang Zuma ya. Apa membuat Selebor itu yakin untuk tertarik dengan Islam itu? Oke, Untuk meyakini Selebor itu Bang, itu aja Bang. Terima kasih. baik. Kalau
di Islam, kenapa umat Islam itu yakin akan masuk ke dalam jannah? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Ini di luar akal ya. Kalau akal sudah pasti. Akal itu apa? Ketika kita bekerja baik, upahnya pasti baik. Ketika kita bekerja buruk, pasti upahnya buruk. Itu logika. Nah sekarang Al-Quran menarasikan apa? Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Barang siapa, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, wa abshiru bil jannah. Maka gembirakanlah kemudian mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Yakin kami. Yakin seyakin-yakinnya. Belum lagi yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan kepada kami. Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah kemudian, beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, yaitu Islam. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat, seperti yang saya jelaskan di awal. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang meninggalkan perbuatan perkataan yang tak berguna. Kemudian Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjauhkan diri dari persinahan, menjaga kemaluannya, menjaga dirinya dari hal-hal yang maksiat. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri mereka. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Yang disebut harta warisan, Bang, itu hak milik prerogatif kita, gak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Allah menjanjikan kepada umat Islam sebuah keberuntungan kepada orang yang salat, yang zakat, yang tidak berzina, yang menjaga amanah, menjaga perkataan, menjaga perbuatan. Apa kata Allah? Mereka adalah pewaris surga firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Jadi apalagi yang kami ragukan? Warisan coy, dan bukan warisan harta dunia, tapi harta surga. Surga menjadi warisan umat Islam itu coba. Jadi kayak mana? Saya punya warisan, saya harus menikmati warisan itu. Dan itu adalah janji Allah. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam itu. Yang salat, khusyuk, yang zakat, ikhlas, lisannya terjaga, perbuatannya terjaga, jauh dari persinahan. Mereka kemudian mewarisi surga firdaus. Ya Allah ya Rabb, kalau harta lapangan pesawat aja kita miliki di dunia ini, senangnya minta ampun. Kita diberi rumah yang begitu besar, senangnya minta ampun. Dikasih warisan miliaran, Masya Allah. Ini firdaus coy. Siapa yang gak mau? Siapa yang gak mau? Maka ketika umat Islam itu tahu, sadar dirinya adalah pewaris, mereka kudu pasti bersyukur kepada Allah. Tidak kufur, tidak sombong di hadapan Allah, senantiasa memuji Allah, berterima kasih kepada Allah, dengan sujud menghambakan diri kepada Allah, karena mereka diberikan warisan oleh Allah berupa surga firdaus. Makanya umat Islam itu tak ada beratnya. Ketika mereka ibadah benar-benar ikhlas, tidak akan mungkin mereka itu sholat lagi. Hai, sadarilah, kamu gak diberikan harta, yang diberikan oleh Allah kepadamu surga firdaus. Dan di kehidupan berikutnya, hidupan kekal, kamu adalah pewarisnya. Kamu tak mau.
nggak mau. Itu karena syahwat, itu karena dorongan duniawi. Makanya dikatakan ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi umat Islam dan surga bagi orang-orang kafir. Nah itu dia Bung. Jadi kalau Anda mengatakan apa yang bisa menyebabkan saya menjadi muslim? Kalau Anda mewarisi sebuah harta, Anda pasti senang. Ini Anda mewarisi surga Firdaus, Anda tak mau, maka Anda adalah orang yang memperbodoh diri. Itulah jatuhnya kepada orang yang sesat, yang Allah katakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berilah petunjuk, jalan lurus kepada mereka yang Engkau beri nikmat. Apa nikmat itu? Surga Firdaus. Iya, ya, oke, terima ya, kasih. silakan. Bang. Di sini banyak selebor, banyak lihat apa komenan ini, selebor ini nyamar atau apa, lihat tentang postingannya katanya kan. Karena saya belajar Bang, sering saya baca itu cerita apa ini sini selebor yang baca Bang, ini selebor yang istilah yang mengkaji lah, boleh kan? Ya. Tentang akal dengan pikiran itu supaya tenang. Itu makanya sering selebor posting seperti itu, ada filsafat seperti itu. Saya selebor suka Bang. Bukan masalah selebor ini nyamar atau apa enggak. Ya banyak juga yang terima kasih buat Bang Zuma atau buat semuanya yang ada di sini. Ya mudah-mudahan ke depannya apalah gitu ya, mudah-mudahan kebuka, mungkin selebor bisa meyakini untuk masuk muslim atau apa mungkin kan. Ya. Karena saya belajar Bang, karena di dalam keyakinan selebor juga, kalau hati dan pikiran itu tidak akan bersih, bagaimana akan mencapai apa husuk yang Abang sebutkan tadi ya, tapi di dalam ajaran gaib bagaimana mencapai ketenangan gitu Bang. Bang diajarkan juga di Kristen itu tentang ketenangan Bang, mencapai ketenangan. Iya. Jadi yang berposting itu ya seperti itu, mungkin ya mudah-mudahan lah kan, makanya selebor sering bilang tadi, selebor ini sering juga ya walaupun bukan ustadz lah di sini, teman-teman muslim lah, hura-hura apa-apa cerita itu ini sambil ngopi, nggak ada batasan Bang. Saya memahami keyakinan mereka seperti itu, artinya jika mereka yang diharapkan untuk surga atau apa, berarti sama juga di selebor meyakini bahwa suatu saat jika selebor ini dalam beragama, baik itu Kristen yang selebor pahami sekarang, berarti kata jika perbuat baik pasti akan dibalas dengan yang baik, gitu kan maksud Bang Zuma, ada tadi nurasi Bang Zuma tadi kan. Ya mudah-mudahan baik Islam, baik Kristen ada juga yang berbuat nggak baik, Islam juga ada juga yang berbuat yang baik, ada juga yang buat yang tidak baik. Jadi tergantung bagi selebor pribadi ini Bang ya. Jika orang itu berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Ya itu aja yang selebor yakin ya Bang. Terima kasih Bang Zuma. Iya, baik. Silakan. Saya kira cukup ya teman-teman. Iya, untuk Mike. Ya. Menarik sih Silakan tadi. Bang.